Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rezeki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Dalam video ini, saya akan mengajak kamu membahas 7 aset kecil yang sering dianggap sepele, tidak mencolok, bahkan nyaris tak terlihat. Namun, justru aset-aset inilah yang tumbuh dalam diam dan perlahan mengubah masa depan finansial kamu. Banyak orang bekerja keras setiap hari, berangkat pagi, pulang malam. Namun setelah 5 atau 10 tahun berlalu, kondisi keuangan mereka nyaris tidak berubah. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena seluruh energi mereka habis untuk bertahan hidup, bukan membangun aset. Inilah perbedaan utama antara orang yang hanya mengejar penghasilan dan orang yang diam-diam sedang menumbuhkan kekayaan. Aset pertama, kebiasaan menabung otomatis. Aset pertama ini terlihat sangat kecil, tetapi daya tumbuhnya luar biasa. Namanya menabung secara otomatis. Artinya sederhana, begitu kamu menerima penghasilan, sebagian uang langsung dipindahkan ke rekening atau instrumen lain sebelum kamu sempat menggunakannya. Bukan menabung dari sisa uang, tetapi menyisihkan di awal. Mengapa ini sangat kuat? Karena ia tidak bergantung pada motivasi. Motivasi bisa naik turun, tetapi sistem bekerja konsisten. Banyak riset perilaku keuangan menunjukkan keputusan finansial terbaik justru terjadi ketika kita mengurangi keputusan, bukan menambahnya. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan literasi keuangan masyarakat memang meningkat. Namun, banyak orang masih menggunakan produk keuangan tanpa sistem yang jelas. Akibatnya, uang terasa cepat habis. Bukan karena penghasilan kecil, tetapi karena tidak ada mekanisme perlindungan. Mulailah dari angka yang tidak menyakitkan. 5 hingga 10% sudah cukup. Yang terpenting adalah konsistensi. Aset kedua, reputasi profesional. Aset ini tidak tercatat di rekening, tetapi sering menentukan seberapa besar uang yang masuk ke rekening kamu. Namanya reputasi. Reputasi adalah persepsi orang lain terhadap kualitas kerja dan karakter kamu. Di dunia profesional, kepercayaan adalah mata uang. Banyak peluang besar tidak pernah diumumkan. Mereka datang lewat rekomendasi. Reputasi tumbuh dari hal-hal kecil, datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan tanpa perlu diingatkan, tidak mencari alasan saat situasi sulit, lakukan sedikit lebih baik dari yang diminta, secara konsisten, bukan sesekali hebat, tetapi bisa diandalkan setiap saat. Aset ketiga, keterampilan bernilai tinggi. Coba tanyakan ini pada diri kamu. Jika hari ini kamu kehilangan pekerjaan, seberapa cepat kamu bisa mendapatkan penghasilan kembali? Jawabannya hampir selalu ditentukan oleh keterampilan, bukan jabatan atau ijazah. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pekerja dengan keterampilan khusus cenderung memiliki pertumbuhan pendapatan lebih stabil. Keterampilan bernilai tinggi adalah kemampuan yang berdampak langsung pada hasil, menghasilkan uang, menghemat biaya, atau menyelesaikan masalah penting. Belajar sedikit tapi konsisten, 30 menit sehari sudah sangat cukup. Dalam setahun, itu ratusan jam yang mengubah nilai diri kamu. Aset keempat, relasi yang sehat. Relasi bukan tentang mengenal banyak orang, tetapi dikenal sebagai siapa. Banyak keputusan penting dalam hidup terjadi melalui manusia, bukan sistem anonim. Hubungan yang dilandasi kepercayaan sering membuka peluang yang tidak terduga. Bangun relasi dengan tulus, dengarkan lebih banyak, jangan hanya hadir saat butuh sesuatu. 10 relasi yang kuat jauh lebih berharga daripada 100 kontak tanpa kedekatan. Aset kelima, kesehatan fisik dan mental. Tidak ada kekayaan yang bisa dinikmati jika tubuh kamu tidak sanggup menopangnya. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan peningkatan penyakit tidak menular pada usia produktif. Kesehatan adalah fondasi produktivitas. Orang yang energinya stabil membuat keputusan lebih baik dan bertahan lebih lama. Mulailah dari standar minimum, jalan kaki, tidur cukup, dan jeda mental yang teratur. Hasilnya tidak terlihat cepat, tetapi tubuh kamu mencatat semuanya. Aset keenam, pengendalian gaya hidup. Masalah banyak orang bukan kurang penghasilan, tetapi terlalu banyak komitmen. Ketika pendapatan naik, pengeluaran ikut naik. Inilah jebakan gaya hidup.
Selisih antara penghasilan dan pengeluaran adalah bahan bakar utama pertumbuhan kekayaan. Tunda keputusan besar, bedakan kenyamanan dengan pamer, tetapkan batas gaya hidup sejak awal. Orang dengan pengendalian gaya hidup yang baik memiliki ruang bernapas lebih lega. Aset ketujuh, fokus dan pola pikir jangka panjang. Waktu adalah aset yang paling adil, tetapi hasilnya sangat tidak merata. Orang yang mampu menjaga fokus menghasilkan nilai lebih besar dalam waktu lebih singkat, dan semua aset sebelumnya hanya bisa bertahan dengan pola pikir jangka panjang. Pola pikir ini membuat kamu sabar, tidak mudah menyerah, tidak panik saat hasil belum terlihat. Lambat bukan berarti tertinggal selama kamu tidak berhenti. Penutup, 7 aset ini tidak glamor, tidak bisa dipamerkan, tidak memberi hasil instan, namun justru disitulah kekuatannya. Kekayaan yang paling kokoh hampir selalu tumbuh tanpa suara, dan pada akhirnya kekayaan bukan hanya soal angka, tetapi tentang opsi, ketenangan, dan kendali atas hidup kamu sendiri. Demikian. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.